welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya sampaikan pada malam hari ini bahwa saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah Ketua KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sengaja mengundang beliau untuk hadir di acara Inspiring Talk yang diselenggarakan oleh Yayasan Insan Cita Selaparang. Karena melihat profil beliau ini, banyak orang yang meremehkan beliau sebelumnya untuk kenapa harus dia yang menjadi ketua KNPI misalnya kalau kita berbicara Lombok Timur. Akan tetapi di dalam perjalanannya menakodai KNPI saja, di Kabupaten Lombok Timur beliau terpilih 2 periode. Kemudian saat ini sedang menakodai KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat malam Bang Opik. Selamat malam. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini dari Mataram. Saya alhamdulillah tadi jalan dari Mataram. Ya, demi acara ini beliau bersedia datang dari Mataram menghadiri undangan kita. Luar biasa. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Siap. Bung Opik. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah pemuda, tentu tidak banyak pemuda yang mau mengambil pilihan untuk aktif di organisasi kepemudaan. Karena ngapain sih kita di organisasi? Kenapa kita tidak memilih dunia pekerjaan yang lebih konkret, yang lebih real? Kalau di organisasi itu kita hanya disibukkan dengan urusan-urusan yang menyangkut banyak orang, yang itu secara pribadi, secara materi tidak menguntungkan karena kita terlibat di organisasi kan hanya non profit ya, kan begitu. Non profit. Ya. Tetapi sebelum kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana aktivitas Bang Opik di KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini, kita mungkin diceritakan dulu nih bagaimana profilnya Bung Opik ini, kelahirannya di mana. Bung Opik dari Keruak ya informasinya ya. Dari Keruak. Wah, berarti tidak salah lah kalau Bung Opik ini memiliki secara intelektual lebih maju dibandingkan dengan orang-orang di tengah. Karena setiap hari konsumsi ikan ya. Karena konon informasinya kalau konsumsi sama ikan itu saja. meningkatkan intelijen. Sama saja. Dari sama saja. Ya, lahir di Keruak. Ya, atau jadi, Tanjung Luar ya? Ya. Saya lahir. Boleh ya, mulai? Boleh. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan, ini Bung Cuing, panggilan kerennya. Ya, Bung Cuing. Terima kasih sudah diundang di acara yang sangat inspiring ini. Saya lihat di beberapa beranda saya di WA juga, terus di WA grup kok keren ini podcast ini. Sehingga tentu suatu kebanggaan kalau saya diajak untuk bincang-bincang santai di acara ini. Bicara soal yang tadi, memang saya ini aslinya saya ini anak nelayan gitu. Saya lahir di sebuah dusun, nama dusunnya Dusun Kampung Baru. Mohon maaf, bukan nama dusunnya, nama kampungnya. Nama kampungnya Kampung Baru, Desa Tanjung Luar. Itu tahun, kalau di KTP itu tahun 1983 yang lalu. 83. Berarti saya lebih tua dari ya itulah. Belum 40 tahun. Boleh nyalon jadi ketua KNPI, Pak. Ya. Boleh, belum 40 tahun. Sehingga saya lahir di pesisir pantai, pinggir pantai saya lahir. Di Kampung Baru itu ada sebuah kampung yang sampai di pesisir banget, sampai di depan pantai. Nah, rumah saya paling ujung dulu. Rumah saya paling ujung di dekat
bibir pantai. Pas di bibir pantai. Ya, Berarti itu- sering kena ombak juga ya, Ya, kalau bukan musim sering, rob. Kalau bukan kena sering lagi. Ya, bukan sering lagi. Memang kami lahir dan besar serta main di pantai dari dulu. Nah, saya anak pantai dan alhamdulillah saya anak kangkung. Berarti waktu itu rumah panggung gitu. Rumah panggung. Kan itu ciri khas kita di pantai ya, rumah panggung. Rumah panggung. Saya anak kangkung. Orang tua saya adalah amak kangkung. Dia orang biasa, bukan dari keturunan bangsawan dan sebagainya. Tapi tidak latar belakang dari Bugis atau dari mana? Karena kalau di Tanjung Luar nih banyak juga teman-teman dari Bugis. Ya, itu banyak, sangat banyak teman-teman yang keturunan Daeng, yang Bugis, Makassar, Wajo, Bandar, itu sangat banyak. Saya, bapak saya orang biasa, ibu saya juga orang biasa. Kalau ibu saya keturunan dari Santong, Trare. Santong Trara aja. Ya, Santong Trare. Itu ibu saya. Kalau bapak saya sebenarnya keturunannya Rumbu, Pak. Oh, Rumbu ya berarti. Ya. Silsilahnya ini Terus nyambung ke keturunannya Rumbu. Bupati ya. Ya, saya tidak tahu karena saya tidak pernah ngecek, Pak. Ya, saya tidak pernah ngecek. Ya, jadi clear saya ini amak kangkung, keluarga anak amak kangkung. Lahir dan besar di Tanjung Luar, alhamdulillah saya bersekolah di Tanjung Luar dulu SD, SMP saya di Keruak, SMP Keruak, terus aliyah di Jerwaru. Oh, sempat mondok juga Saya ya. mondok di Pondok Pesantren Darul Usto, Jerwaru. Saya mondok di Jerwaru. Setelah mondok di Jerwaru, baru kuliah di Stein Mataram dulu. Sebelum menjadi UIN ya. Sebelum menjadi UIN, Stein Mataram tahun 2002. Alhamdulillah di Stein lah saya digodok dan diajarkan oleh senior-senior. Di Stein saya ketika baru masuk Stein, saya melihat beberapa organisasi di kampus yang mau tidak mau waktu itu oleh senior-senior kita diberikan pilihan-pilihan untuk masuk organisasi, dan saya waktu itu tertarik oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI ya. PMI di kampus Stein Mataram, sehingga saya masuk dan alhamdulillah dari situ saya tersesat di jalan yang benar. Iya. Dari situ cikal bakal saya lahir dan ada sampai sekarang ini. Kenapa bahasanya tersesat di jalan yang benar? Ya, karena kita tahu dulu pemikiran-pemikiran. Berarti ini ya, gandrung dengan dunia aktivisme jadinya kan? Iya, karena kita tahu kalau pemikiran-pemikiran kemahasiswaan era dulu itu sangat betul-betul luar biasa maju, pemikiran keislamannya, pemikiran soal kebudayaan dan lain-lain, itu yang pertama. Yang kedua, sikap organisasi kemahasiswaan dulu itu yang membuat saya terkagum-kagum, sehingga saya harus bisa seperti orang ini, karena bagi saya anak kampung yang berasal dari kampung kuliah ke Mataram itu tentu sudah luar biasa. Ya, tentu luar biasa, dan saya tidak mau menyia-nyiakan itu. Saya tidak mau menyia-nyiakan diri saya, misalnya pagi kuliah dari kos terus sampai siang selesai itu saya berleha-leha. Tentu bagi saya yang anak kampung, saya harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin agar dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan keluarga saya. Itu makanya saya menyibukkan diri dulu dengan dunia organisasi. Dan waktu itu kan masih hangat semangat reformasi itu, sehingga teman-teman aktivis mahasiswa waktu itu untuk menempa diri untuk di organisasi kemahasiswaan menjadi seorang pelopor dan pembaharu. Betul. Dengan slogan bahwa sebagai mahasiswa adalah agent of change. Itu senior itu lebih dari ibarat kalah dokter, Pak. Kalau dokter misalnya memberikan resep 3 kali makan obat 3 kali sehari, ini senior 9 kali sehari, Pak. Ketemu sama senior. Ketemu sama senior di diagnosa ini macam-macam ilmunya. Jadi berkat senior, berkat bimbingan senior dan kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang lain, alhamdulillah saya masih bisa sampai sekarang ini, dan tentu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tetap
saya tetap berada di jalur saya sejak dulu, sejak di dunia aktivis sampai sekarang tetap bersama kawan-kawan OKP, bersama kawan-kawan mahasiswa dalam menyuarakan suara-suara kebenaran untuk rakyat. Di perjalanan karir di organisasi kemahasiswaan yang ekstra kampus lah ya. Kalau di internal kampus, saya kalau di internal kampus dulu sempat menjadi ketua BEM. oh ketua BEM sempat Ketua juga BEM di Stein, ya. Ketua BEM di Stein. Itu sudah ini ya, sudah pakai Presma atau Presma. Presma. Presma berarti waktu itu ya. Saya ketua satu. Ketua satu ya. Ya, saya ketua satunya dulu, sehingga Presma saya waktu itu adalah Dr. Irfan Suryadiata. Ya, beliau itu Presmanya saya, karena saya sama Bung Irfan itu dari dulu selalu samaan, sehingga dia Presma, saya ketua satunya. Kalau di ekstra kampus, alhamdulillah saya dipercayai sama sahabat-sahabat PMII zona Bali Nusra menjadi ketua pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Bali Nusa Tenggara. Apa istilahnya itu? Kalau di HMI PKC ya? PKC, pengurus koordinator cabang. Kalau PKC PMII Bali, NTB, NTB, namanya dulu NTB. NTB, PKC PMII NTB, tapi zonanya Bali, NTB, NTT, 3 provinsi. Itu tahun 2011 sampai 2013. Alhamdulillah setelah itu saya melanglang buana dan alhamdulillah kembali lagi tersesat di jalan yang benar, terdampar di Lombok Timur ya, diamanahkan oleh Ketua DPD KNP Provinsi NTB saat itu Laluwire untuk memegang KNP Lombok Timur. Alhamdulillah proses berjalannya waktu 3 tahun pertama sudah saya lalui, 3 tahun kedua belum selesai 3 tahun kedua kawan-kawan pengurus DPD KNPI Kabupaten Kota se-NTB meminta saya untuk maju di KNP Provinsi. Teman-teman saya di OKP di provinsi meminta saya untuk maju, sehingga bismillah saya melakukan ikhtiar untuk itu. Dan kalau saya ditanya apa motivasi terbesar saya maju menjadi ketua KNPI Provinsi NTB, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan aktivis ya, bahwa jika kita benar-benar sungguh-sungguh berjuang di jalan kita di aktivis ini, insya Allah manjada wajada, ya, bahwa aktivis itu bisa menjadi apapun yang dia mau, asal dia sungguh-sungguh. Karena selama ini kan beberapa tahun belakangan ini ketua KNP provinsi adalah orang-orang yang wow, ya, kalau tidak anggota DPR, pengusaha dan sebagainya, atau birokrasi. Nah, ini mindset di anak muda kita. Nah, saya ingin membangun opini yang berbeda bahwa aktivis bisa menjadi ketua KNPI. Ya, faktanya alhamdulillah saya dipercayakan oleh kawan-kawan, aklamasi, Bung. Ya, aklamasi oleh kawan-kawan itu. Ini yang mau saya sampaikan. Serius berorganisasi, fokus di dunia organisasi, insya Allah organisasi akan menunjukkan jalan terbaik untuk kita. Ya, jadi kalau sudah passionnya di organisasi ya kok konsen saja gitu. Alhamdulillah ya. Selama ini saya konsen di situ. Tentu aktivitas organisasi itu kan tidak terlepas dari profil individu. Nah, sebenarnya apa sebenarnya yang ada di pikiran Bung Opik ini ketika mengambil organisasi sebagai jalur perjuangan terhadap pikiran-pikirannya? Saya ingin tahu ini pikiran-pikiran apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran Bung Opik terhadap situasi daerah kita, terhadap situasi negara kita, sehingga begitu konsen menempa diri di dalam organisasi. Yang pertama mungkin latar belakang saya ya, belakang saya anak kampung, anak desa dari Tanjung Luar. Sudah tahu Tanjung Luar itu kalau misalnya dulu-dulu mungkin orang mengatakan desa terbelakang dan sebagainya, kampung nelayan biasanya, kampung miskin dan sebagainya, whatever lah, terserah itu. Tapi saya ingin membuktikan bahwa anak kampung bisa menjadi minimal ketua organisasi dan sebagainya. Enggak usahlah kita berpikir terlalu besar, tapi saya ingin membuktikan itu.
yang kedua bahwa memang harus ada yang menjembatani kepentingan, dalam arti menjadi jalan tengah untuk kepentingan rakyat, ya. Antara rakyat dengan pemerintah ini ibarat dua sisi yang berbeda. Ya. Rakyat kadang posisi di bawah, pemerintah posisi tengah. Dalam hal kebijakan-kebijakan harus ada yang menjembatani aspirasi rakyat kepada pemerintah, agar apa yang dikehendaki oleh rakyat itu pemerintah itu tahu. Karena kadang kan kebijakan keluar itu atas dasar informasi ABS, asal Bapak senang. Nah, berdasarkan itu saya bersama kawan-kawan, bersama sahabat-sahabat saya dari dulu berjuang di garis kepentingan rakyat untuk melakukan advokasi isu-isu kepentingan rakyat, bahwa ini loh yang dibutuhkan oleh rakyat. Ini loh yang dibutuhkan oleh masyarakat SIDE di wilayah ini, di kabupaten ini, sehingga benar-benar masyarakat ini tidak hanya melaksanakan haknya, ya, tapi melaksanakan kewajibannya, tapi mendapatkan haknya juga, ya, haknya di sektor pendidikan, haknya di sektor sosial, haknya di sektor ekonomi dan sebagainya. Nah, termasuk mendapatkan hak untuk hidup yang layak. Nah, itu dia, itu yang saya maksud, sehingga harus ada komunitas yang menjadi jalan tengah, yang menjadi kelompok tengah untuk menyampaikan ruang sisi dua sisi yang berbeda, ini. Begitupun misalnya isu-isu yang ada dari pemerintah, ya, agar juga informasi yang dari pemerintah ini dapat diterima dengan dengan utuh kepada masyarakat. Tentu ini juga butuh kanalisasi yang bagus, yang netral, agar tidak seperti belakangan ini, mohon maaf, ya. Belakangan ini kita lihat seolah-olah terbangun opini bahwa sedikit-sedikit pemerintah salah, sedikit-sedikit pemerintah yang salah. Ini tentu ada informasi yang salah atau informasi yang berkurang, sehingga antara kepentingan rakyat dan kebijakan pemerintah ini tidak nyambung. Mungkin frame berpikir masyarakat yang terlalu melihat bahwa kehadiran organisasi baru dianggap eksis kalau dia berbeda pandangan dengan pemerintah. Mungkin ini yang framing semacam ini yang saya kira juga harus diluruskan, ya. Ya, itu salah satu, ya, bahwa memang ini soal organisasi, saya kira kembali lagi kepada leadernya masing-masing, ya. Organisasi saat ini sudah sangat dinamis, baik itu LSM, baik itu OKP. Ya, ormas lain, sehingga terkadang masyarakat kita tidak bisa membedakan mana LSM, mana OKP, ya, mana OKP. Nah, misal kami yang di KNPI ini OKP, tapi di masyarakat LSM tieu nih, ya, LSM tieu. Kita tidak salahkan masyarakat, ya. Kita juga tidak memberikan citra buruk terhadap LSM, tentu tidak. Bahwa LSM ini punya tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengedukasi masyarakat, agar masyarakat itu tercerdaskan, agar masyarakat mendapatkan haknya. Sama lah LSM, OKP, dan ormas itu tujuannya sama. Bagaimana caranya agar masyarakat ini mendapatkan haknya? Bagaimana caranya agar masyarakat ini mendapatkan keadilan? Bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa hidup dengan layak dan sebagainya? Saya kira itu sama. Cuman terkadang leader masing-masing pemimpin organisasi ini yang menjadi background, backgroundnya. Kalau misal backgroundnya seorang akademisi, maka tentu dia akan membangun LSM yang pemberdayaan dan survei, pemberdayaan, studi edukatif lah, gitu, ya. Itu dan sebagainya lah, yang seperti banyak teman-teman kita di situ, ya. Nah, tapi kalau misalnya LSM yang pemimpinnya, leadernya adalah background advokasi. Contoh saya ini background saya ketua eksternal. Sejak dulu di cabang saya ketua eksternal. Kerjaan saya oleh senior diperintahkan hanya demo. Maka tentu sudut pandang saya berbeda dengan teman-teman yang pemberdayaan. Pada advokasi, ya. Saya lebih mengedepankan advokasi. Nah, sehingga itu mungkin yang memberikan
nuansa gerakan-gerakan OKP ini semakin variatif. Bisa diceritakan kepada kita seperti advokasi apa saja yang pernah dilakukan oleh Bung Saya Opik ini? dulu tahun 2003 itu pernah advokasi masyarakat Lombok Tengah, ya, masyarakat Lombok Tengah yang di wilayah Bondir terkait persoalan sosial dulu. Ya. Terus saya juga ikut oleh senior persoalan bil dulu ya. Saya ikut walaupun tidak terlalu jauh masuk karena kita punya tugas dan tanggung jawab beda-beda. Saya juga ikut dulu soal advokasi soal petani garam. Petani garam Ya, yang di yang di wilayah Ruang Jeruaru. Ya, wilayah Jeruaru dulu petani garam. Tapi kalau khusus soal nelayan tentu tidak usah ditanya. Karena memang saya backgroundnya nelayan, advokasi soal nelayan, alhamdulillah dari dulu sudah kami lakukan. Anda pernah aktif di LSM? Saya alhamdulillah belum pernah ya, belum aktif dan tercatat sebagai pengurus LSM di Lombok Timur ataupun di ini. Berarti pergerakannya dari organisasi kemahasiswaan, Murni kemudian organisasi OKP ya? kemahasiswaan dan OKP ya. OKP ya. OKP murni itu saja sampai sekarang ini alhamdulillah masih di situ. Tentu saya juga ingin menimba ilmu lebih jauh di LSM ya, karena saya kira banyak ilmu pemberdayaan yang bisa kita dapatkan dari ya, banyak lah, artinya teman-teman LSM kita kan yang bekerja mandiri ya, tidak punya ketergantungan dengan pemerintah ya. Dan dalam tanda kutip tidak menafikan bahwa ada juga yang oknum-oknum LSM yang pekerjaannya hanya mencari-cari kesalahan pemerintah yang ujung-ujungnya untuk kepentingan sendiri gitu. Tetapi ada teman-teman NGO yang memang konsen di dalam melakukan proses advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang itu mereka memiliki funding luar negeri yang tentu bekerja secara mandiri. Misalnya kalau di selatan itu saya kenal ada Bung Amin Abdullah. Ya, Bung Amin Abdullah. Dari dulu dia konsen tentang isu-isu pesisir ya, sampai kemudian dia juga menjadi ketua HNSI dan menginisiasi lahirnya mangrove di situ ya, wisata mangrove di wilayah utara, wilayah selatan. Karena dulu malah Bung Amin Abdullah ini belajar tentang bagaimana budidaya mangrove itu dari saya di utara gitu. Jadi bibit-bibitnya juga kita suplai dari utara dulu. Dan alhamdulillah beliau menjadi ikon lah kalau untuk berbicara NGO yang konsen di isu pesisir ya, di isu pesisir. Kalaupun banyak lah teman-teman LSM juga yang di program yang berbeda di isu pertanian dan lain-lain, tetapi yang konsen di pesisir memang saya lihat ada Bung Amin Abdullah. Nah, dalam kasus-kasus nelayan kita, bagaimana Bung Opik melihat situasi terkini dari nelayan kita, karena semakin dari tahun ke tahun ini hasil tangkapan nelayan kalau di wilayah Kabupaten Lombok Timur ini menurun. Nah, kira-kira hal apa yang harus kita dorong sebagai pemuda ini sehingga masyarakat pesisir kita ini bisa terangkat dari sisi kesejahteraan, karena petani nelayan ini selalu diidentikan dengan kemiskinan. Kemiskinan, betul. Iya. Jadi begini, mungkin teman-teman LSM yang bergerak di bidang itu mungkin juga punya data dan cara sudut pandang yang berbeda ya. Tentu kita apresiasi dan hargai itu, namun melihat fakta di lapangan memang persoalan nelayan ini kompleks ya, sangat kompleks. Contoh kenapa saya bilang kompleks, soal bantuan misalnya, bantuan terhadap nelayan ini dari dulu khusus misal di beberapa desa di Tanjung Luar dan sebagainya, itu saya kira sudah banyak dari dulu. Cuman memang terkadang salah sasaran. Orang yang bukan nelayan dikasih. Bukan gitu nelayan dikasih, sehingga itu jadi persoalan lain ya. Contoh, ada bantuan kapal misalnya, ya, bantuan kapal benar untuk nelayan, ya, untuk nelayan. Tapi kan kapal ini sekali lagi kalau mau beroperasi kapal ini kan butuh duit. Butuh biaya operasionalnya besar. Ya, yang sebenarnya kan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, harusnya misal
untuk nelayan misalnya ada yang anunya ada yang membiayai di situ sehingga ini bisa jalan ya. Tapi kadang apa namanya, ini yang saya maksud tadi bahwa terkadang harus ada yang menjembatani kepentingan pemerintah, program-program pemerintah dengan keinginan nelayan. Contoh misal bantuan-bantuan mesin, misal bantuan macam-macam ya. Alhamdulillah masyarakat nelayan bantuan yang diberikan cukup luar biasa. Namun tentu kalau dibilang apakah itu sudah cukup dan sudah banyak, tentu jauh dari kata itu ya, jauh dari kata itu. Karena memang kalau kita mau jujur, kita mau data misalnya bantuan-bantuannya tentu sangat jauh misalnya dari jumlah yang harusnya misalnya dibantu. Tapi saya kekinian di pemerintah yang sekarang itu, alhamdulillah pemerintahan Sukma ini sudah memberikan porsi yang luar biasa terhadap masyarakat nelayan kita di Lombok Timur. Ada beberapa program yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa. Walaupun itu program dari pusat misalnya, namun inisiasinya tentu melalui kabupaten-kabupaten ya, pemerintah kabupaten. Itu seperti apa? Program apa itu? Contoh misal program Kampung Lobster. Oh ya. Program Kampung Lobster ini tentu sangat kita apresiasi. Kami selaku masyarakat pesisir, ya, saya anak nelayan tentu bangga dengan program itu. Walaupun keseharian saya sekarang itu tidak berada di Tanjung Luar, tidak bersama masyarakat, tapi saya bangga bahwa ternyata masyarakat nelayan kami diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ya, walaupun misalnya itu untuk pembudidaya lobster. Ya, tapi keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat pesisir, masyarakat nelayan sangat jelas. Ya, sangat jelas. Itu bukan main-main itu anggarannya. Ya, Kampung Lobster. Terus pemberian bantuan terhadap kalau untuk perikanan budidaya, budidaya kemarin pemberian bantuan bibitnya, bantuan keramba KJA-nya, keramba jaring apungnya. Itu untuk selain lobster. Selain lobster ya. Jadi bantuannya satu keramba jaring apung, dua bibit lobsternya. Terus 3 besok ini akan dibuatkan program kampung nelayan. Ya, yang itu akan menghabiskan dana miliaran ya. Luar biasa besar. Kalau nggak salah Hasan Gauk pernah menyampaikan itu sekitar 25 miliar untuk kampung lobster ini. Itu tentu adalah gagasan besar pemerintah yang dihajatkan untuk masyarakat nelayan yang harus kita apresiasi ya. Nah, karena kenapa? Karena tentu nanti akan bisa mengangkat hajat ekonomi masyarakat di pesisir ya. Tentu akan selain kita berbicara lobster, untuk melihat posisi nelayan kita ini yang masih tentu itu kan sebagian yang terakomodir untuk tergerak di budidaya lobster. Lalu bagaimana dengan perikanan tangkapnya? Ya, inilah memang yang kita dorong agar pemerintah daerah ini untuk baik itu kabupaten dan provinsi untuk memberikan porsi yang cukup besar. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, saya sampaikan beberapa saat yang lalu di provinsi, misal soal perlunya cold storage misalnya, perlunya cold storage, perlunya bantuan-bantuan nelayan saat ini, khususnya menghadapi situasi pasca pandemi. Bayangkan misalnya di nelayan itu, kalau misalnya dalam kondisi yang syarat akan naik ikan ya, misalnya dalam kondisi musim ikan, itu harga ikan sangat murah. Ya, harga ikan sangat murah. Pada saat musim tongkol saja misalnya kan anjlok. Ya, sangat anjlok sehingga tentu yang menjadi kena dampaknya adalah masyarakat. Sudah mereka beli bahan bakar luar biasa. Berarti tapi sangat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita di wilayah selatan itu sebenarnya yang nelayan ya adalah cold storage. Saya kira di satu sisi saya kira itu salah satu
upaya untuk kita memberikan harga ikan ini agar dia bisa tetap terjaga. Selain bantuan program-program yang lain ya, Tapi saya melihat setelah saya evaluasi yang bisa mengangkat harga ikan yang cukup agar Baik, Bung Opik, tadi kan kita berbicara tentang isu nelayan dan isu pesisir. Kita coba melihat perkembangan publik terkini. Bagaimana Bung Opik melihat kepemimpinan dari Sukma di 4 tahun ini, baik dari aspek kebijakan publiknya, kemudian program-programnya, yang saya melihat kehadiran Sukma di Lombok Timur begitu selesai dilantik ini sudah diruntuh masalah, mulai dari gempa bumi, kemudian ada COVID-19, sampai baru-baru ini bisa kita atasi. Tetapi walaupun demikian, melihat pemerintah kita ini bekerja keras. Ini pandangan subjektif saya melihat pemerintah ini bekerja keras mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, dari pandangan Bung Opik sendiri sebagai aktivis pemuda di KNPI, bagaimana melihat perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur ini di bawah kepemimpinan Sukma? Baik, terima kasih. Memang seperti yang Bung Juli sampaikan tadi, dulu begitu baru dilantik gempa bumi, Ya. ngeri itu, ya. Iya. Ngeri. Saya juga korban. Ya, saya sedang di atas rumah, Iya. tiba-tiba langsung tidak bergerak, langsung luar biasa. Itu dan psikologis saya tidak berani tidur dalam rumah. Waktu itu sebulan sampai 2 bulanan itu buat tenda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasca recovery sudah berhasil, tiba-tiba dunia dilanda COVID-19 melanda dunia ini tak tanggung-tanggung, Pak. Ya, negara adidaya, Amerika, Cina, Jepang dan sebagainya itu keok. Cina yang negara adidaya, Cina, Amerika yang begitu adidaya, keok di waktu COVID, Pak. Apalagi Indonesia, apalagi Lombok Timur, Pak. Ya, keok Lombok Timur. Sehingga mau tidak mau, ya kita harus mengikuti fakta bahwa program prioritas waktu COVID adalah kesehatan. Itu yang utama. Karena itu yang utama. Begitu saya teringat waktu baru-baru ini ada warga kita yang terkena COVID-19 itu. Semua wilayah sepi, tidak ada orang. Dan begitu pemberitaan juga dilakukan bahwa dunia akan kiamat waktu itu. Ya, kita tidak berani keluar, tidak berani ketemu sama orang. Pemberitaan orang-orang Cina yang di Wuhan misalnya, yang di awal-awal itu begitu menakutkan, di mana orang-orang tiba-tiba terjatuh di jalan, tiba-tiba kemudian mayat-mayat bergelimpangan di jalan. Pemberitaan sangat ngeri, sehingga kemudian dalam bayangan kita begitu ada masyarakat kita yang terkena COVID, semua wilayah lockdown di daerah kita ini sepi. Dampak dari lockdown itu ekonomi tidak berjalan, ekonomi lumpuh total, ya. Masyarakat mencari kerja tidak bisa, karena dia tidak bisa kerja, tidak ada gaji, tidak ada penghasilan, mau belanja pun orang yang jualan juga tidak berani jualan, Pak. Ya, akibat itu harus kita akui bahwa lockdown, dampak pandemi COVID-19 itu luar biasa dampak secara ekonomi, ya. Dan ini melanda dunia, tidak hanya Lombok Timur, Pak, ya, seluruh dunia, ya. Sehingga ini menjadi fakta yang harus kita akui, ya, bahwa dampak ekonomi COVID-19 ini luar biasa. Ini pun berdampak terhadap Lombok Timur yang harus kita akui, sehingga beberapa kali refocusing, kita tahu ya, refocusing anggaran yang harusnya anggaran kebijakan pemerintahan Sukma
tahun 2019 untuk program unggulan, mau tidak mau harus direfocusing ya di 2020 itu ya. Ya. 2020 itu mau tidak mau harus direfocusing. Kenapa? Karena target agenda pokok pemerintah saat itu adalah bagaimana cara menjaga, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan manusia. Ya, ini yang utama. Kesehatan yang utama. Nah, sehingga agenda ke situ semua. Nah, 2 tahun bayangkan anggaran tersebut ke kesehatan, sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Sukma harus kita akui ada beberapa yang yang belum maksimal dijalankan. Namun kita juga harus akui bahwa pemerintahan Sukma ini sudah on the track dan sudah menjalankan janji kampanye dan janji kepada masyarakat Lombok Timur untuk membawa perubahan yang lebih baik masyarakat Lombok Timur. Ya, beberapa program sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan luar biasa. Baik infrastrukturnya, baik itu soal ekonomi kita sekarang sudah mulai menggeliat ya. Bayangkan dulu sejak gempa bumi COVID di wilayah utara di Pusuk misal di Kesembalun sepi luar biasa. Sekarang orang berbondong-bondong, ya, berduyun-duyun. Waktu Idul Fitri kemarin orang seperti semua merayap. Iya, padat merayap. Di wilayah-wilayah pantai di Lombok Timur juga sekarang sudah diserbu. Artinya masyarakat, geliat ekonomi masyarakat sudah luar biasa. Pertanyaannya, apakah ada intervensi pemerintah? Iya dong. Ya, apa intervensi pemerintah? Memberikan jalan mulus agar akses masyarakat bisa lebih bagus, agar masyarakat bisa mendatangi, agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa terjamin. Betul. Ya, aktivitas ekonomi masyarakat bisa terjamin. Apakah janji pemerintahan Sukma sudah realisasi semuanya? Misal kalau perintahnya apakah sudah semuanya? Tentu belum semuanya. Nah, ada beberapa yang belum. Dan masih ada waktu 1 tahun. Dan untuk itu 1 tahun ke depan ini kita dorong. Yuk bersama-sama pemuda kita dorong pemerintah daerah ini untuk bekerja secara total untuk menyelesaikan semua janji, baik itu janji kampanye ataupun program-program pemberdayaan percepatan pembangunan untuk Lombok Timur. Apa yang menurut Bung Opik sendiri yang merupakan janji pemerintahan sekarang ini yang belum terrealisasi? Saya kira teman-teman Tidak banyak ya. sudah bisa melihat ya, bisa melihat di menggoogling agenda-agenda Sukma dulu. Tidak perlu saya jelasin, namun ada beberapa misalnya yang harus kita akui yang belum terlaksana, dan insya Allah tahun depan ini kita harapkan bisa terrealisasi dan kita optimis untuk itu ya, kita optimis. Oleh karena itu saya meminta pada kawan-kawan juga bahwa program Sukma yang sudah terlaksana ini kita apresiasi ya, harus kita apresiasi. Nah, yang belum ayo kita dorong. Apa yang belum saya kira sangat sedikit yang belum terlaksana, contoh seperti satu desa satu lapangan itu itu sudah berproses ya, sudah dilakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda sejak 1 tahun yang lalu sudah dilakukan. Kita harapkan tahun depan ini sudah bisa realisasi, walaupun misalnya presentasinya tidak 100%. Ya, karena tidak semua desa juga memiliki ketersediaan lahan untuk dibebaskan sebagai lapangan sepak bola, karena ada lokasi-lokasi sayang kan, misalnya lahan produktif untuk pertanian itu kemudian berubah menjadi lapangan sepak bola. Yang kedua misalnya air di wilayah selatan yang saya kira menjadi PR ke depan. Nah, apakah pemerintah daerah tinggal diam soal menyampaikan air dari hulu ke hilir ini agar masyarakat bisa menikmati? Tentu tidak. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki soal air ini, ya, dalam memperbaiki soal bagaimana caranya agar masyarakat selatan itu bisa mendapatkan air yang banyak. Karena di selatan 3 persoalan besar, 1 air, 2 air, 3 air,
Ya. nggak ada masalah besar yang lain. Iya. Sehingga ini Kalau- ini Kalau orang selatan itu lebih baik dibantu air daripada dibantu beras ya. karena alhamdulillah jalan oleh Sukma sudah sangat mulus, sangat baik jalan. Jalan mulus sepanjang jalan. Jalan mulus panjang jalan. Nah, air ini yang akan kita dorong pemerintah daerah untuk memperbaiki agar tahun depan ini agenda besar janji kampanye bisa direalisasikan. Saya optimis ya itu realisasi karena sudah beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Pemda untuk itu bisa terrealisasi. Ya salah satunya kan untuk tahun 2022 ini ada bantuan juga dari pemerintah Ya, pusat betul. untuk ke Itu jaringan spam di selatan. Itu puluhan miliar itu. Ratusan? Ya, Ratusan luar miliar. biasa. Ratusan Dan miliar. itu kan tentu atas prakarsa pemerintah daerah. Ya. Ya, pemerintah daerah mengusulkan kepada pusat sehingga pusat melakukan rechecking terhadap Karena program-program. itu saya tahu Ya. itu karena proses inisiasi proposalnya itu di Ya, ya, karena Anda ada di situ. Saya tahu, jadi prosesnya kita Ya. buat untuk perencanaannya, Ya, betul. sewa konsultan untuk perencanaannya dan itu direspon oleh pemerintah pusat. Ya. Setuju. Ya, jadi kita tidak bisa menutup mata, memang tidak semua agenda-agenda itu akan tercapai. Tapi kita juga harus objektif karena Objektif. melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan kita, mulai dari tadi itu di daerah kita ini dilanda gempa bumi sebagai epicentrum ya untuk gempa, mulai dari gempa obel-obel di Blanting gitu ya, pusatnya di Blanting, kemudian yang kedua di KLU, baru terakhir lagi justru pusatnya di Sugian gitu, di wilayah Kecamatan Sambelio. Nah jadi ini kan permasalahan yang berat yang dihadapi oleh pemerintah kita. Setelah itu COVID yang membutuhkan refocusing anggaran yang begitu besar, sehingga tentu agenda-agenda yang lain harus tertunda dulu. Tetapi tentu kita juga sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 sehingga rakyat kita bisa pulih. Apalagi Bupati kita mendapatkan reward untuk penanganan. Sebagai bupati terbaik ya dalam hal penanganan COVID-19. Kalau saya melihat begini, jangan di apple-kan, jangan dibandingkan pembangunan Lombok Timur dengan Lombok Tengah di era saat ini. Ya. Ya. Lombok Tengah ini alhamdulillah dengan ditetapkannya Mandalika sebagai cake ya, dan itu intervensi pemerintah pusat sangat biasa. Itu poin plusnya. Ya. Jangan di apple-kan. Saya kira jika ada yang membandingkan ini apple saya kira Kurang pas ya. kurang pas dan tidak etik lah kita bicara apple Karena kalaupun kita kemudian berandai-andai, ayo kalau di Lombok Timur iya, tempatnya. ya, Gitu. apa tidak lebih bagus lagi kan begitu? Iya. Oleh karena itu Saya malah berharap Bandara Internasional Lombok itu dulu di Padaguar, Pak. ya, Sehingga saya dekat rumah saya dari Bandara Internasional kan seharusnya di situ ya, dekat dengan Pulau Sumbawa. Itulah kalau kita mau berandai-andai. Ya. Tapi kan nggak bisa kita melihat secara apple to apple seperti yang dikatakan oleh Bung Opik tadi. Nah, terkait dengan opini di media sosial yang sekarang lagi berkembang, bagaimana ini pandangan Bung Opik sebagai orang dekatnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini? Karena ini saya mau nggak mau nih Bung Opik ini harus bersuara ya. Karena ada sudah terjadi pembelahan antara bupati dengan wakil bupati. Nah, sebagai orang dekatnya Pak Bupati dan wakil bupati ini bagaimana nih sebenarnya? saya klarifikasi. Iya, Anda lebih iya. dekat. Anda lebih dekat. Iya, saya dengan opini ini, isu ini, saya kadang ketawa di dalam hati ya, ketawa dalam hati karena ada opini seolah-olah Pak Bupati dan Wagub itu pecah kongsi, Pak Bupati dan Wagub itu sudah cerai dan sebagainya. Ini kalau dilihat dari sudut pandang di luar pagar, Beda ya? mungkin ya, orang melihat di luar pagar, tapi
kalau itu dilihat dari Dalam rumah. halaman dalam rumah ya, dalam rumah kok ini apa namanya dua tokoh ini kok mesra sekali. Ya. Beliau ini antara bupati dan wagub ini apa orang yang sangat-sangat mesra, sangat-sangat saling mengasihi, saling menyayangi. Ini kan apa antara kakak dengan adik. Bagaimana kedekatan Pak Bupati dengan wagub. Beliau ini kan tidak ujuk-ujuk dipasangkan menjadi pasangan apa namanya calon bupati dan bupati dulu. Butuh proses Tidak panjang. butuh proses panjang beliau berdua ini. Bagaimana Ya, menyatukan sehingga- dua tubuh satu dalam satu jiwa. Nah, sehingga namanya Sukma kan begitu. Ya. Ya, muncullah nama yang Sukma. Kalau orang yang paham soal sejarah ini melihat situasi opini berkembang soal pecah kongsi dan sebagainya ketawa. Ya, karena kenapa beliau ini saling mengasihi, saling menyayangi dan sebagainya. Berarti tidak ada itu Tidak pembelahan. ada pembelahan seperti yang muncul di publik itu bahwa bupati pecah kongsi. Itu salah, penilaian yang salah, penilaian yang keliru. Bupati dan wakil bupati masih mesra, Masih mesra ya. Ma- Masih bisa berkomunikasi. masih berkomunikasi. Saling Kita telepon, bahkan kawan-kawan makan di luar. bersama gitu ya. Kawan-kawan di luar mungkin tidak tahu. Iya. Ya, ketika misalnya malam-malam Pak Bupati atau Pak Wagub saling teleponan, ya mungkin saja ketika apa namanya opini ini ribut, ada yang ke Pak Bupati ngomong begini, ada yang ke Pak Wagub ngomong begini. Ternyata Pak Wagub dan Pak Bupati saling telepon. Ya, siapa yang menjelekkan saya di situ, Pak Wagub? Atau misalnya di Pak Wagub, aduh Pak Bupati kok apa ini menjelekkan Anda? Ini kan kita tidak tahu. Iya, iya. Ya, dalamnya apa sumur itu. Nah, oleh karena itu apa ketika opini ini muncul, ya saya hanya bisa tersenyum dalam hati bahwa adanya opini menyatakan bahwa Pak Bupati Wagub pecah kongsi. Kalau menurut saya itu hanya langkah-langkah atau cara-cara yang ingin dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan di Pilkada Lombok Timur 2024. Dan uniknya kalau saya melihat pasangan ini ya, pasangan Pak Bupati dengan wakil bupati, setiap ketemu itu tidak pernah saling panggil dengan panggilan bupati atau panggilan wakil bupati. Iya, adik tuan. Pak Bupati akan memanggil Pak Haji Rumaksi dengan panggilan Kak Elam, Pak Haji Rumaksi akan memanggil Iya. Pak Sukiman dengan panggilan Adi. Teman-teman ini kan sudah sebenarnya kan tidak tahu apa tidak tahu mereka Pak Bupati sering berkunjung ke kakaknya, Ya. ke Pak Wagub dalam kapasitas sebagai seorang adik. Ya. Pak Wagub juga sering berkunjung ke rumah Pak Bupati dalam kapasitas sebagai adik. Ya. Pak Bupati berkunjung kepada Pak Wagub dalam kapasitas sebagai kakak. Ini kan teman-teman tidak tahu. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman stoplah bicara atau menggiring opini bupati pecah kongsi. Justru nanti kita akan menjadi bagian dari cara-cara yang saya kira harusnya 1 tahun ke depan ini kita bisa bersama mengawal pemerintahan Lebih fokus Sukma ini gitu ya, ya. lebih fokus untuk mengawal Penyelesaian penyelesaian agenda ini. Ayo kita fokus, ya. Biarinlah, kalaupun ada oknum-oknum yang mau misalnya mau mengambil keuntungan dalam setiap isu dan sebagainya, tentu ada saja orang yang mau mengambil keuntungan di setiap momen tertentu. Silahkan, kita tidak larang. Ya. Silahkan, Anda mau mengambil keuntungan, silahkan. Ya. Yang penting kita sebagai anak muda Lombok Timur yang ingin melihat pemerintahan ini sampai akhir menyelesaikan tugas-tugasnya, ayo dorong bahwa lebih baik kita ribut soal langkah Pemda 1 tahun ke depan. Nah, Ini kira-kira langkah agenda Sukma apa saja yang masih 1 tahun ke depan ini jadi untuk prioritas, menyelesaikan program-programnya.
kita ribut di persoalan itu lebih bermanfaat menurut saya Termasuk daripada bagaimana penyelesaian terhadap stunting. iya, itu lebih bermanfaat daripada kita menafsirkan hati wakil bupati soal pecah kongsi apa Ya. dia ya. Nah, ini kan terlalu kepo kita soal itu. Ya. Terlalu kepo. Saya kira juga ini juga tidak terlepas dari peran Pak Sekda ya, Kak Opik Ya. dalam hal ini untuk juga menjadi penetral, Ya. baik menetralkan situasi di opini yang Ya. berseliweran, juga bagaimana menakodai birokrasi kita. Ya, seperti saya bilang tadi itu bahwa solidnya, tangguhnya kepemimpinan Sukma sampai 4 tahun ini tentu tidak ujuk-ujuk ya. Pak Sukiman, Pak Haji Rumaksi ini adalah bupati dan wakil bupati yang sangat kuat. Ditambah lagi dengan sosok sekda Haji Beni Taufik ini yang sangat luar biasa, yang mampu meracik ibarat masakan itu sangat enak hidangan ini ya, sehingga betul-betul ASN kita solid, ASN kita luar biasa tangguh di bawah kepemimpinan Sukma, dan tentu langkah-langkah sekda ini harus kita apresiasi. Bayangkan coba misalnya kalau kita mau jujur fair ya, sekda ini mau berkomunikasi di grup-grup WA, menjawab persoalan-persoalan up to date di tengah masyarakat langsung ya, di grup-grup WA beliau tidak membatasi ruang diri bahwa saya sekda nanti tinggal saya perintah, tidak begitu. Beliau tidak membuat jarak dengan masyarakat, dengan aktivis dan sebagainya, bahkan menjadi idola para aktivis ya. Sekda ini menjadi idola para aktivis, menjadi kakaknya para aktivis. Nah ini tentu jarang sekali kita mendapatkan sekda ini, pejabat ini, dan tentu Sukma sangat bersyukur lah ya. Sukma sangat bersyukur bahwa mendapatkan sosok sekda Bang Opik juga namanya. Bang Opik alhamdulillah senior kita ya. Kalau beliau dipanggil Kak Opik, kalau Kak Opik ya. Bang Opik ya. Jadi antara Kak dan Bang. Kak Opik ini luar biasa menamai ASN Lombok Timur, sehingga situasi pemerintahan ASN Kabupaten Lombok Timur sangat kondusif dan sangat solid. Tentu di bawah kepemimpinan Bapak Haji Sukiman dan Bapak Haji Rumaksi Sukman. Ya, saya kira itu jadi tidak bisa dinafikan juga peran Pak Sekda di dalam menggerakkan birokrasi ini sangat luar biasa ya. Closing statement mungkin dari Bung Opik. Terima kasih. Closing statement saya kepada kawan-kawan pemuda Lombok Timur dimanapun berada. Alhamdulillah 4 tahun pemerintahan Sukma sudah berlalu, sudah dilaksanakan program-program kewajiban untuk rakyat. Program-program Sukma kita tahu bersama, ada yang sudah terlaksana dan kita harus akui ada yang belum. Ayo kita kawal yang belum, masih ada 1 tahun lagi ke depan untuk kita bersama-sama memberikan masukan, saran kepada pemerintah daerah agar sisa 1 tahun terakhir ini bisa on the track, bisa maksimal, sehingga apa yang kita citakan bisa disampaikan, tersampaikan oleh kebijakan pemerintah daerah 1 tahun ke depan, dan bisa menciptakan pemerintah daerah yang luar biasa. Kepada teman-teman pemuda di Lombok Timur, saya berharap ayo kita bersama-sama menjaga situasi kondusivitas kita, baik itu membangun opini yang positif, membangun kerangka berpikir yang positif dalam rangka menyongsong. Kita tahu bersama ke depan tidaklah mudah. 2024 mau tidak mau kita harus dihadapkan oleh situasi politik yang cukup luar biasa menyita perhatian. Saya yakin anak-anak muda Lombok Timur dapat memberikan pandangan-pandangan positif untuk kemajuan daerah, dan saya yakin anak-anak muda Lombok Timur bisa berkontribusi
yang besar dan positif untuk kemajuan daerah Lombok Timur. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bung Opik yang sudah bersedia menghadiri undangan kami di acara Inspiring Talk Yayasan Insan Cita Selavara, dan tetaplah selalu mengikuti tayangan-tayangan kami baik di Inspiring Talk, Potret Pemuda Galuh, serta yang akan datang kita akan melaksanakan wisata pikiran dengan mengundang beberapa tokoh-tokoh dan para akademisi untuk berbicara tentang berbagai pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan agama, umum dan politik serta ekonomi di